Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Aksata Anggreni, NIM 2406611101003 dari PPG PGSD C. Di sini saya akan memaparkan kampanye praktik baik mengenai penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development di dalam pembelajaran IPAS di UPTD SDN Kamal 1. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian scaffolding dan ZPD. Scaffolding adalah strategi pembelajaran berupa bantuan sementara untuk membantu peserta didik memahami konsep yang belum mereka kuasai. Bantuan ini bisa berupa petunjuk, contoh, atau pertanyaan dan diberikan oleh guru atau teman sebaya. Seiring waktu, bantuan dapat dikurangi agar peserta didik bisa belajar secara mandiri. Scaffolding juga berkaitan dengan teori Zone of Proximal Development atau ZPD dari Vygotsky, yaitu jarak antara kemampuan peserta didik saat ini dan potensi yang bisa dicapai dengan bantuan orang lain. Guru berperan penting sebagai fasilitator yang menyesuaikan bantuan dengan perkembangan kognitif peserta didik. Marlina dan Rahayu 2025. Scaffolding ini diberikan saat peserta didik melakukan diskusi menyelesaikan LKPD. Guru berkeliling menghampiri peserta didik untuk memberikan bimbingan dan memastikan bahwa tiap anggota kelompok saling membantu dalam menyelesaikan tugas. Selanjutnya, mengenai pelaksanaan dan aktivitas dalam pembelajaran scaffolding. Pelaksanaan dilakukan di kelas 3 pada UPTD SDN Kamal 1. Sedangkan aktivitas yang dilakukan dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyampaian awal materi. Yang kedua, melakukan pengelompokan. Yang ketiga, pemberian tugas. Yang keempat, melakukan bimbingan. Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi. Penyampaian awal materi dilakukan oleh guru dengan mengaitkan budaya yang ada di sekitar peserta didik dengan materi yang akan disampaikan, yaitu mengenai bentang alam. Penyampaian awal materi dilakukan oleh guru dengan mengaitkan budaya yang ada di sekitar peserta didik dengan materi yang akan disampaikan, yaitu mengenai bentang alam. Guru melakukan pengelompokan dengan membagi beberapa peserta didik menjadi kelompok kecil yang nantinya akan melakukan penugasan kelompok. Kemudian, guru memberikan tugas berupa LKPD kepada setiap kelompok untuk dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian, guru memberikan tugas berupa LKPD kepada setiap kelompok. Guru melakukan bimbingan kepada kelompok peserta didik yang memang belum memahami apa yang telah disampaikan oleh guru. Selain itu, teman sebaya yang ada di dalam kelompok juga bisa menjelaskan apa yang mereka ketahui kepada temannya tersebut. Yang terakhir yaitu guru melakukan evaluasi dengan memberikan soal kepada setiap peserta didik secara individu untuk mengetahui apakah penerapan scaffolding yang telah dilakukan sudah berhasil ataukah belum. Yang terakhir, hasil yang dicapai setelah melakukan penerapan pembelajaran scaffolding yaitu yang pertama, peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang suportif dan menerima peserta didik. Yang ketiga,
peserta didik mengalami kemajuan dalam menyelesaikan LKPD mengenai bentang alam yang dikaitkan dengan budaya yang ada di sekitar mereka. Dan yang terakhir, peserta didik berani dalam menyampaikan hasil diskusi di depan kelas, sehingga pembelajaran menjadi berpusat kepada peserta didik. Pembelajaran dan replikasi. Scaffolding ini dapat mengurangi kesulitan peserta didik dalam memahami pembelajaran, khususnya pada materi bentang alam yang dikaitkan dengan budaya yang ada di sekitar peserta didik melalui penerapan scaffolding, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.